Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusuf Burhanuddin. Surgaku, rumahku. Bagaimana agar ahli surga menjadi demam sifat dan perilaku di rumah Anda. Saat ini saya dibarengi sama teman, sahabat dan adik yang sangat luar biasa. Jadi ketahuan. Yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Handi Boni. Siap Ustadz. Kita insya Allah pengen ngobrol-ngobrol ringan seputar KDRT. Waduh, apa nih? Jadi kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, kekerasan tuh nggak ada Ustadz. Oh gitu. Yang ada itu adalah komunikasi dalam rumah tangga. Iya ya. Karena kekerasan tidak layak ada di muka bumi ini. Apalagi kekerasan atas nama cinta. Itu dia. Tapi Pap biasanya kan lebih parah ya. Artinya ada suami yang tega membunuh istrinya, ada istri yang sampai memotong, mohon maaf, kemaluan benar-benar. Suaminya, ada yang kemudian mengubur anaknya yang masih kecil. Jadi kejadian-kejadian kayak di jahiliyah milenial gitu ya. Jahiliyah dulu itu memang terjadi lagi saat ini. Itu kira-kira karena apa sih? Saya sebenarnya kekerasan yang ada dalam kok kayak kesannya aku yang ahlinya sih. Enggak. Sharing ya. Enggak, aku nguji aja sebetulnya. maksudnya ilmu. enggak ada ngetes ya. Tolong yang satu guru satu ilmu jangan mengganggu. Oh iya, kita di acaranya ngobrol lesehan. Enaknya. Ya, jadi biar santai ala para kiai. Biasanya kalau ngobrol tuh ada kopi gitu. Iya, di sana kopinya. Ini ketahuan channel Indonesia. Belum, baru dibangun ya. Ya. Mohon maaf ya. Jadi masih pukoro. Jadi emang ada data yang mengerikan dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 60% lebih kekerasan dalam rumah tangga itu selalu korbannya adalah wanita. Selalu wanita. Jadi kita jarang menemukan ada pelaporan kekerasan dalam rumah tangga dari pihak laki-laki. Karena mungkin laki-laki bersabar. Dan karena mungkin kan yang jadi pemicu gini kalau menurut saya. Iya. Boleh nggak? Boleh. Jadi, ya ini kan channel saya. jadi gini. Jadi gini. Karena kaum perempuan ringan lisannya, maka laki-laki jadi ringan tangannya. Karena serba salah laki-laki itu. Contoh, laki-laki udah baik nih, bilang, "Mama, kita makan malam yuk." Gitu. "Oh, ayo. Kita makan malam di mana, Pak?" "Kita makannya gimana Mamam aja." "Oke, kalau gitu. Tapi aku gimana Papa aja." "Ya udah, kita makan nasi goreng." "Tapi aku nggak suka nasi goreng." "Ya udah, kita makan nasi pecel aja." "Kan aku nggak suka nasi pecel juga." Itu kan pengen ngebabuk ke sana. Ternyata di balik keromantisan kamu ada kesadisan gitu ya. Jadi kadang ini ada bentuk sebenarnya aku kenapa ngarahinnya kepada komunikasi. Sebenarnya ada permasalahan rumah tangga itu cuma 3. 1 masalah komunikasi. Sip. 2 masalah komunikasi. Yang ketiga masalah komunikasi. Oh gitu. Jadi kenapa jadi 3 atau 1 aja? Kan saya bintang tamunya ya. Oh iya. Kuma urang. Iya. Jadi pertama masalah komunikasi ini saya rasa paling urgent dalam rumah tangga. Even dia seorang, mohon maaf, asatidz atau ustaz gitu ya. Sama. Jadi ternyata memiliki ada beberapa yang mungkin masalah komunikasi yang buruk tadi. Nah, komunikasi ini kan sebenarnya kalau pakai konsep lah, ya. Karena memang sebenarnya aku kuliah di komunikasi. Tamat ya tapi. Insyaallah. Kan ada bahasa kayak gitu ya. Komunikasi itu kayak sebuah proses penyampaian atau pernyataan dari seorang kepada individu yang lainnya, kan gitulah. Ada proses penyampaian. Dan masya Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran ketika kita berusaha untuk mengikuti apa yang sudah ada gitu. Kayak lakot kana lakum fi rasulillah hasanah itu kan kayak gimana cara berproses komunikasi. Jadi kalau aku bilang bapak komunikasi dunia itu ya Rasulullah SAW buat aku ya. Karena betapa indahnya kata-kata lisan dari beliau
bahkan cara proses membangun komunikasi dalam rumah tangga. Tapi diamnya juga komunikasi loh Pak. Iya, itu artinya dia. Kan diamnya pun berbicara, ketika istrinya misalkan agak kan kadang Rasul juga sama manusiawi ya. Jadi kadang-kadang istrinya ada ngomel atau ada protes, Rasul diam. Akhirnya kan dia ngomong jadi malu sendiri. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa apa kamu nggak berpikir gitu. Cuman nggak diucapin gitu loh. Nggak berpikir lebih jauh dan lain sebagainya. Kalau misalkan dibahasnya komunikasi dalam Islam misalkan ya terkait terhadap rumah tangga. Ini sebenarnya kan indah banget. Salah satunya itu adalah ketika seorang suami dengan istri atau istri kepada suami menjalin komunikasi dalam Islam. Karena di Islam diajarkan bagaimana untuk kemudian tidak mudah marah, mudah dalam memaafkan, sehingga hal-hal yang tadinya sederhana itu tidak menjadi sesuatu yang besar. Contoh, ada rumah tangga. Jadi suami pulang, tapi ketika mendapatkan sambutan dari istri yang kurang baik, sehingga akhirnya jadi masalah besar. Ada. Jelas. Terus kayak misalkan seorang suami gitu, ketika dia udah pulang, kemudian lihat istrinya udah kecapean, misalkan istirahat, suaminya mau makan, masaklah mie misalkan. Begitu dia masak mie, udah dalam proses, udah nunggu, capek kan, pulang kerja, dia udah dan walaupun kasihan istri saya lagi istirahat. Tapi begitu si mie-nya udah beres, dimasukin ke saringan di atas wastafel, saringannya bolong. Ngegebros eta mie. Begitu ngegebros, langsung kan emosi, kan kebayang lapar. Maaf, ini harus jadi cerita ini terlalu mengada-ngada. Ini kisah benar. Kisah benar. Asli ini mah. Jadi begitu ngegebros, si suami langsung protes. Mama langsung bilang, "Lihat ini, saya udah capek-capek saya masak sendiri, kamu nggak ngecekin gimana saringan." Lihat komunikasi, bangunin istri yang kecapean, nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba kena salah gara-gara saringan, tiba-tiba masalahnya jadi kemana-mana. Dan suaminya juga capek. Suami capek juga. Akhirnya istrinya bilang, kamu yang nggak pernah ngasih aku buat belanja. Sampai panjang, mohon maaf, sampai terucap kata cerai. Masalah apa? Saringan ngegebros. Ini cuma masalah yang sederhana. Kenapa bahasa komunikasi yang penting dalam rumah tangga itu ketika dilandaskan di dalam Islam, ketika kita ingat ciri orang takwa di dalam Quran gitu kan, nggak mudah marah, mudah menahan amarah. Kan sebenarnya bisa selesai dengan cara kemudian dia bersabar, masukin minyak ke tempat sampah, dia bikin lagi atau dia istirahat, itu udah cukup sebenarnya. Atau dengan dia coba bangunin istrinya, jangan sampai airnya dicucurin ke istri. Iya gitu kan, istri juga balas banjur air keras kita, tapi nggak sengaja. Tapi nggak sengaja. Jadi channelnya ke situ ya, astagfirullahaladzim ya. Jadi ini saat sebenarnya bentuk komunikasi yang bermasalah ketika tidak dilandaskan dalam Islam. Ada juga yang unik nih Kak, komunikasi di rumah tangganya bagus, tapi di luar mengkhianati istri. Jadi sama istrinya baik-baik saja. Ini seperti kasus Hello Kitty sebenarnya. Jadi dia save nomor ada salah satu nomor, istrinya sangat percaya kepada suaminya. Itu akhirnya istri itu nggak pernah ngecek handphone suami. Kalau handphone suami sudah senantiasa dicek sama istri, bukan harus hati-hati suaminya sebenarnya. Harusnya sadar diri suami pasti punya kesalahan dahulu yang pernah membuat istri harus ngecek handphone suami sebenarnya. Iya. Nah, ada jejak ketika jejak istri digital udah percaya, dosa. Iya, istri udah percaya, suami juga udah berusaha menjaga kepercayaan istri, tapi kan godaan selalu hadir. Sampai akhirnya suami ini suatu saat istrinya penasaran, ngecek lah handphone suami, tiba-tiba ada Hello Kitty. Ini siapa nih? Ditelepon ternyata seorang wanita simpenan. Akhirnya ini jadi masalah. Ada juga yang kasus rada bodor ini. Jadi suaminya lagi mandi, kemudian ada yang telepon ke HP-nya. Namanya misalkan, mohon maaf ya saya, ini bukan berarti sama ya. Fulana aja. Namanya nama laki lah gitu ya. Misalkan namanya Boni aja misalkan. Boni gitu ya. Namanya Boni, ditelepon Boni nelfon. Istri kan akhirnya mau ngangkat itu supaya ngasih tahu temen suaminya bahwa ini ada telepon tapi dia lagi mandi gitu kan. Akhirnya diangkat, begitu diangkat ngomongnya, "Sayang, kamu di mana?" Langsung akhirnya begitu suami keluar dari kamar mandi kan bilang, "Alangkah cantiknya istriku." Kan itu pengen ngegolok istrinya tuh karena baru dapat itu kan tadi. Sehingga ketika kemudian kepercayaan istri yang udah besar itu ternyata dikhianati oleh suami itu sendiri ketika kemudian dia
bermain di luar dari keluarga. Gitu ya. Kebohongan kan sampai kapan kayak bangkai gitu, ditutupin tetap kecium nantinya. Dan ini ya, kenapa saya mengamati gini, pahala dalam rumah tangga tuh gede banget, termasuk membangun komunikasi dalam rumah tangga. Contoh misalkan gini, jujur kita nih, saya misalkan, kalau Ustadz mungkin sama. Terkadang lebih demen dengerin curhatan orang lain, wanita lain daripada wanita sendiri. Betul. Jadi kalau wanita lain itu kayaknya kita semangat banget dengerin curhatannya, apalagi misalkan mohon maaf tertarik kita ya, cantik segala macam. Daripada istri sendiri, kita kayaknya kesannya malas dengerin ini dan pernah kejadian Pak ya, ketika ngejawab pertanyaan dari jamaah, ahlan wasahlan, assalamualaikum, gimana ibu, ada yang saya bantu, tapi giliran istri sendiri yang nanya, maca Quran mata. Nah, gitu. Oh jadi gitu kan. Iya, dan itu memang seperti hal yang sepele. Tapi justru itu efek hal yang biasa. Prinsip bagi perempuan. Makanya kalau bagi perempuan sediakan telinga yang ramah, yang baik. Kalau bagi laki-laki sediakan ucapan yang baik. Oke. Atau juga bisa sebaliknya, Ustaz. Karena wanita itu kan fitrahnya dia seneng ngomong, Ustaz. Iya, ucapannya itu yang baik kan, katanya 20.000 kata dalam satu hari wanita itu keluar. Betul. Kadang wanita nggak mampu menjaga perasaan atau nggak mampu ngelihat bagaimana kondisi suami ya. Misalnya kayak suami capek diajak beban ngobrolin tentang permasalahan keluarga. Sebenarnya kan ada tahapan. Kalau nggak salah ada yang kisah dari sahabat tuh, Ustaz, yang istrinya menyembunyikan meninggalnya anak gitu. Yang itu pernah itu ya, Ustaz. Siapa sih? Ya itu nggak? Iya. Yang dia menjaga yang sampai meladeni suaminya. Sampai akhirnya suami udah puas, semuanya udah terladeni, baru dia sampein. Bahkan dia sahabat ini komplain sama Rasulullah SAW, sampai akhirnya kata Rasul, alangkah baiknya istrimu itu senantiasa memuliakan, menjaga perasaan. Nah ini yang kemudian saya kira penting para wanita muslimah, terutama para ibu, untuk para istri ya, untuk memahami bagaimana juga memperlakukan suami kan. Suami nggak seneng dapat dengeran curhat atau ceramah dari istri, kan nggak suka, nggak seneng, karena komunikasinya kayak laki-laki itu kan pemimpin dalam rumah. Jadi ketika dari up ke bawah, dari atas ke bawah mungkin lancar, tapi permasalahan dari bawah ke atas ini laki-laki kadang tidak menjadi pendengar yang baik. Justru karena wanita senang berbicara, dia nggak mampu menjadi pendengar yang baik. Mau nggak aku curhatin? Senang. Karena laki-laki merasa super, merasa dia sudah bekerja karena dia mendapatkan uang dari luar. Sementara dia tidak pernah menguangkan kerja istri yang di rumah. Bahkan kenapa dia dengan tega memukul seseorang yang telah sakit karena anakmu, yang telah sakit dia mengurung diri di rumahnya, sementara suaminya keluar dan dia rela menjaga lilin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngepet gitu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat luar biasa. Iya, benar. Kan harusnya ingat itu. Makanya bukan top down tapi calling down. Jadi harus calling down dong. Kalau memang gini. Makanya sebenarnya laki banget nih Rasulullah ketika bersabda Rasulullah SAW itu as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Jadi diam itu hikmah. Artinya hikmah itu pelajaran yang jelek banget yang bisa sampai ke hati, ya. Wa qalilun fa'iluh, tapi sedikit sekali orang yang mengerjakan. Kenapa? Karena dia sabar. Karena itu sabar itu bagian dari iman. Artinya bukan berarti kita gak harus membela diri, tapi pada waktunya men. Iya kan ada waktu-waktu yang baik. Coba kalau Bapak mungkin ngerasa sih nggak kalau lagi makan gitu nyampein tuh enak banget gitu ya, sampai ngomong kamu mau kan aku tuh nggak seneng gitu kan, ingat iya ya maaf, jadi kayak bulan madu lagi ya, walaupun cuma makan nasi gorengan. Bener. Ya nasi goreng ya, maksudnya nasi jeung gorengan. Nah gitu ya, jadi itu yang mungkin perlu dipikir. Cuman tadi ada yang menarik juga Pak, kalau terbuka privasi gitu Papa juga milik umat. Apa nanti curhatan-curhatan yang sifatnya juga rahasia, mohon maaf, ini bukan selingkuh, ini rahasia, apa juga mau bocor ke istri. Jadi kalau aku sekarang lebih alhamdulillah dari belajar dari permasalahan lah ya, karena pernah jadi konflik kan. Maksudnya ini pembelajaran sih buat aku. Jadi karena khawatir menjadi konflik atau mengundang suatu yang buruk buat aku,
akhirnya aku berusaha mengarahkan curhatan istri orang atau wanita itu diarahkan ke istri. Jadi kalaupun dia WhatsApp ke aku kan yang netizen tahu dia chatannya sama aku, padahal yang balas itu istri. Karena kalau aku emang bahasanya pasti beda, apalagi kalau misalkan mohon maaf akunya tertarik gitu ya. Jadi aku juga berusaha ngejaga itu sih sebenarnya, dan komitmen sama istri itu untuk sama-sama ngejaga privasi ini sebenarnya. Karena dan aku juga berusaha mengafin mengajak istri juga buat senantiasa juga paham sama aku. Nggak jarang juga kayak misalkan yang tiba-tiba SMS kapan nih kita ketemuan lagi, join deh, padahal itu mah SMS iklan deh gitu. Makanya bagi para pengiklan jangan sembarangan karena Anda bisa merusak rumah tangga orang lain. Ya itu bahaya benar. Ya itulah Ustaz. Jadi intinya komunikasi dalam rumah tangga dilandaskan dalam Islam itu akan menjadi sangat indah ketika itu menjadi benih-benih pahala. Suami itu adalah potensi pahalamu dan istri juga menjadi potensi pahalamu. Jangan sampai menjadi sarana bermaksiat, gitu. Jangan jadi sampai sarana yang buruk. Kalaupun ada buruk komunikasi atau suatu saat kita mengalami masa marah, itulah proses pendewasaan komunikasi di dalam rumah tangga supaya kemudian diperbaiki agar bisa diintrospeksi. Bahkan nanti ada komunikasi di dalam anak, insya Allah supaya ada di channel berikutnya, nggak sengaja dikeluarin sekarang supaya diundang lagi. Amin. Gus Baha pernah bilang, kenapa jarang marah kepada istrinya? Kemudian dia mengatakan, aku menginginkan pahala yang lebih ringan. Masya Allah. Bayar dengan diamnya aku itu kemudian itu menjadi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti orang diam itu bukan berarti bego. Gak semuanya orang yang diam itu gak berpikir. Justru dengan diamnya itu kan gak ada lawan. Kalau misalkan main tenis meja gitu, main pingpong gitu, kalau gak ada lawan kan plos. Tapi kalau ini jadi terus makin kenceng gitu. Dan aku mempraktekkan itu Ustaz. Gimana? Ketika marah istri aku diam juga ya, ditagih listrik, kontrak ya itu mah bukan. Itu diam karena saldonya tertekan. Jadi teman-teman sekalian, asik banget ngobrol dengan Ustaz Dandi Boni. Mudah-mudahan kita nanti insya-Allah ngobrol lagi perkara lain dalam acara ngoles lagi, ngobrol lesehan bersama Ustaz Dandi Boni dan saya Yusuf Burhanuddin. Surgaku, rumahku. Jangan sampai surga kemana-mana, karena surga itu dekat di rumah Anda bersama keluarga yang Anda sayangi. Terima kasih Ustaz Dandi Boni. Mudah-mudahan sehat walafiat, dakwahnya terus ngejos untuk para milenial, dan doakan juga keluarganya sakinah mawaddah warahmah yang menjadikan rumahnya sebagai wasilah kendaraan ke surga nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.